Perkenalkan, nama saya Dela Nopitasari, NIM 191221100 dari kelas 3 RSC Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba. Merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba atau pengambilan keputusan. Karena cost volume analisis menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu titik impas dalam unit. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik laba sama dengan 0. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Selanjutnya yaitu pengambilan pendekatan laba, operasi dalam analisis. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel, costing menekankan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara kami Mita Nilamsari. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nilamsari, kelas 3 RSC, NIM 1912-21050, akan meneruskan penjelasan materi bab 5. 1. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Biasanya, perusahaan ingin mendapatkan laba operasi di atas 0. Analisis CPT menyediakan cara untuk menentukan beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target bisa ditentukan dalam jumlah uang, rupiah, US dollar, atau persen. Cara menggunakan dasar impas: penjualan dikurang beban variabel sama dengan jumlah margin kontribusi dikurang beban tetap sama dengan jumlah laba operasi. 2. Target laba dalam presentasi dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikali dengan kuantitas yang terjual. Jadi, target laba operasi adalah 15% dari laba dikali jumlah kuantitas. 3. Target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini terjadi karena pajak yang dibayar di atas laba adalah 0. Namun, ketika perusahaan ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan pertimbangan tambahan. Umumnya, pajak dihitung sebagai presentasi dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi tertentu. Rumusnya, laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi 1 dikurang tarif pajak, atau laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Penjualan dikurang beban variabel sama dengan jumlah margin kontribusi dikurang beban tetap sama dengan jumlah itu adalah laba operasi dikurang pajak penghasilan 35% sama dengan itulah jumlah atau hasil laba bersih. Itu saja presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara kami Afri Andrean. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Andrean, NIM 191221113, kelas 3 RSC Manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Titik impas dalam penjualan. Contoh titik impas Whittier Company dihitung pada 600 mesin pemotong rumput. Karena harga jual per unit mesin pemotong rumput adalah $400, maka volume impas dalam pendapatan penjualan adalah $240.000 atau $400 dikali 600 unit. Hubungan antara pendapatan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap
Untuk menghitung titip impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebuah unit yang terjual. Pembagian pendapatan penjualan menjadi biaya variabel dan margin penjualan sebagai berikut. Jika harga adalah 10 dolar dan biaya variabel 6 dolar, maka sisanya adalah 4 dolar, merupakan margin. Jika dijual 10 unit, total biaya variabel 60 dolar atau 6 dolar dikali 10 unit atau 60% dari setiap dolar yang dihasilkan diakibatkan oleh biaya variabel sebesar 6 dolar per 10 dolar. Jadi untuk pendapatan 100 dolar dibutuhkan biaya variabel sebesar 60 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika, NIM 191221056, kelas 3 RSC Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang target laba dan pendapatan penjualan. Misalnya ada yang bertanya, berapakah pendapatan penjualan yang harus dihasilkan Whittier untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000. Penjualan sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dibagi 0,1875 sama dengan 105.000 dibagi 0,1875 sama dengan 560.000. Whittier harus menghasilkan pendapatan 560.000 untuk mencapai target laba sebesar 60.000. Karena titik impas adalah 240.000, maka penjualan tambahan sebesar 320.000 dalam kurung 560.000 dikurang 240.000 tutup kurung di atas impas harus dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis multiproduk. Analisis biaya dikurang volume dikurang laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Walau lebih kompleks, namun mengoperasikannya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Misalnya, sebagai contoh, Whittier Company memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dengan harga jual 4.000 dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga jual 8.000. Departemen pemasaran yakin sebanyak 1.200 mesin manual dan 800 unit mesin otomatis dapat dijual selama materi yang terakhir yaitu margin pengaman. Jika unit yang terjual atau pendapatan yang dihasilkan diterima dan melebihi volume impas, sebagai contoh, jika volume titik impas perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka margin pengamannya adalah 300 unit. Di dalam kurung 500 dikurang 200 unit atau dalam pendapatan penjualan apabila titik impas adalah 200 unit dan pendapatan saat ini adalah 350 unit, maka margin pengamannya adalah 150 unit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.